semuanya. Apa kabar? Udah lama nih saya nggak bikin konten ya. Jadi hari ini kontennya saya mau nyobain Volvo 960 saya buat dipakai nanjak gitu. Nah, jadi ini kan pasti akan ada beberapa orang yang bertanya gitu ya, apakah Volvo tahun 95 gitu yang tanpa turbo bisa nggak sih kalau diajak nanjak yang agak-agak tinggi gitu, yang agak curam gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita cobain sekarang. Satu itu, terus kayak nanti dilihat juga apakah si Volvo ini kalau dipakai nanjak berat apa tidak. Terus saya juga mau ngetes untuk pas pulangnya, berarti kan nih Volvo bakalan banyak mudun kan. Nah, kendala di mobil Matic adalah kalau kita mudun jalanan turunan terus banyak make rem, itu kan sebenarnya kalau di mobil Matic bikin si piringannya panas karena kan remnya jadi nempel terus kan, kita injak tuh sepanjang turunan. Nah, gimana sih caranya biar si mobil bisa jalannya pelan tanpa harus kita pencet rem terus-terusan? Nah, ini kita nanti cobain ya gitu. Ini gua jalan jam 6 pagi, mau ke Dago Pakar. Buat yang belum tahu, Dago Pakar itu ada di Bandung bagian utara. Terus jalanannya tuh nanjak banget gitu. Nah, kita lihat apakah si Volvo ini akan kesulitan dalam melewati medan seperti itu, berat ataukah lancar-lancar aja gitu. Oke, sampai ketemu di daerah Dago. Bandung tuh ya kalau pagi-pagi tuh udaranya dingin banget. Terus ya jalanannya kosong lah, masih kosong. Ya kayaknya di mana-mana juga kalau pagi masih kosong ya. Nah, kita ini udah sampai di Simpang Dago. Terus ya mulai dari sini perjalanan udah akan full nanjak gitu. Sudah ramai ya, banyak yang beraktivitas. Nanjaknya masih ringan ya, tuh RPM cuman segitu, kecepatan 30-an lah kurang lebih. Dan gas juga nggak saya tekan banget ya, nggak dibecek gitu. Sejauh ini sih enak ya, mobilnya juga nggak ada bunyi-bunyi dia berat gitu, nggak ada, enteng aja. Nanti kalau udah mulai masuk ke yang tanjakan-tanjakan yang lebih curam, bakalan saya video lagi. Ya, kita udah sampai di terminal Dago ya. Sejauh ini sih enak ya mobilnya. Tuh, udah rame ya orang-orang ke pasar. Ini sebentar lagi kita akan memasuki daerah
Raya Juanda ya. Itu tempat yang ada apa namanya, gua Belanda, gua Jepang tuh ada di dalam situ gitu. Salah satu situs peninggalan zaman ini ya, zaman kita dijajah dulu, dan dijadikan tempat objek wisata dan juga ini biasanya tempat olahraga orang tuh di situ. Enak tuh karena udaranya dingin, terus masih banyak pohon kan, jadi oksigennya bagus gitu. Dan apa sih, pohon-pohonnya juga kan menyaring udara kotor ya, CO2. Nah gitu. Nah ini kita udah mulai mau nanjak yang lebih ekstrim. Nah ini kita belok kiri. Up. Belok kiri, dan jalanannya masih bagus ya di sini ya. Udah mulai di beton. Perjalanan menanjak kita dimulai dari sini ya. Ini gasnya masih enteng banget. Mobil juga masih lincah banget ya, diajak begini-begini. Nah tuh kan udah ada tuh yang lagi olahraga, naik sepeda ke atas. Oh iya, dan di sini juga banyak ini ya, kayak kafe-kafe, warung-warung gitu yang dia tuh menyediakan konsep duduk di alam gitu. Nah ini Taman Hutan Raya Juanda, atau disingkat menjadi Tahura ya. Nah, ini mulai nanjak lagi ya tuh. RPM 2000, kecepatan 20. Mungkin ini di gigi 1 atau 2 nih. Tapi saya nggak mainin giginya sama sekali ya, saya tetap pakai D. Tetap pakai D, nggak jadi apa, diturunin ke 2, ke 1, nggak. Kita tetap pakai gigi D aja. Karena berarti itu mobilnya, si perpindahan maticnya dia masih sehat ya. Jadi dia ngebaca bahwa oh ini nanjak nih, harus turun gigi gitu. Karena kadang ada, dulu saya pernah punya mobil Honda Civic LX Matic gitu ya. Nah dia tuh udah nggak bisa tuh ngebaca kalau ini lagi nanjak gitu. Jadi waktu itu saya kejadiannya lagi nanjak ke Lembang, dia pakai gigi 3 kayaknya tuh. Ya mobil nggak mau naik gitu. Waktu itu nggak mau naik, cuman jadinya lamban banget, ngeganggu perjalanan orang lah gitu, tidak menyenangkan. Nah yang lebih parahnya lagi adalah waktu turun karena ya itu giginya kan kegedean ya, dia gigi 3 jadi nyangkut gitu. Jadi dia waktu turun kekencengan, terlalu apa ya, glosor gitu mobilnya. Jadi saya sepanjang jalan ngerem tuh, bahaya banget itu.
Untung nggak jebol tuh si cakramnya sama si piringannya, si kampas remnya gitu. Karena itu, tapi kalau nggak salah masih sebagian tromol deh, nggak yang belakang gitu ya mungkin ya. Kalau di motor tuh kayak yang tromol gitu, belum cakram kalau tidak salah. Nah, ini kayak dikasih napas gitu ya tuh. Aduh, asik banget tuh matahari terbit. Ini kembali menanjak kembali. Oh iya, di sini tuh banyak kafe-kafe ya. Jadi kalau malam tuh pemandangannya ini nih, hutan-hutan pinus ini, sama kalau di kanannya ada kayak spotlight, lampu-lampu malam gitu. Nah di sini juga banyak lampu diisi nah di tongkrongan ini, warung-warung ini. Jadi buat yang lagi main ke Bandung gitu ya, terus malam-malam aduh kayaknya pengen ngopi tapi di tempat yang agak di luar gitu, di alam, nah boleh tuh cobain ke daerah sini ya. Cuman di sini dingin dan ya nggak ada atapnya, jadi kalau hujan ya basah gitu. Cuman kalau lagi nggak musim hujan tuh enak. Ini tanjakannya udah lumayan curam ya, kita coba agak ngegas sedikit. Ini saya ngegasnya udah hampir 50%, 40% dari gas yang disediakan, dan ya masih naik mobilnya. Udah jalan jelek segala. Ini tadi saya ngerem, jadi dia kayak start lagi gitu. Tapi mobilnya masih naik sih. Cuman mungkin agak berat ya. Coba kita tambah gas. Ini jalanannya full naik. Itu di depan ada apa ya? Kaila atau Sigra lagi naik juga. Kalau mobil baru mah enteng kali ya. Pagi manual. Oh, nggak terlalu enteng juga dia, kita bisa nempelin. RPM dari tadi di 2000 terus ya, nggak sampai ke 3000 gitu, nggak yang kayak saya butuh tenaga lebih gitu, nggak. Oke, kita sampai di tempatnya. Nah, sekarang kita mau turun. Kita coba ya. Ini masih di D. Ini sebenarnya harusnya udah saya pakai gigi 2 kali ya. Karena ini agak mudun. Nah, kita pakai 2. Biar mobilnya agak nahan ya. Tuh saya udah pakai 2. Dia jalan di sampai berapa dahannya? 30-an lah, 20 km, 25 km per jam. Ini saya bantu rem sedikit. Ini agak parah sih turunannya, karena yang ngeriin dari mobil-mobil tua tuh kan rem ya. Maksudnya kalau remnya panas terus jadi ngeblong gitu, jadi ngelos kan ngeri juga. Nah karena ini agak parah, kita turunin lagi ke 1. Dah. Biar, nah kalau di 1 dia nahan nih. Tuh. Bunyi RPM-nya juga naik tuh.
si RPM-nya jadi tinggi ya. Jadi bantuan remnya nggak usah banyak-banyak, kalau di satu sedikit-sedikit aja. Gitu. Oke lah. Dia nahan ya. Oke, tuh RPM jadi tinggi banget ya. Mungkin kita kasih kedua lah, kasihan mobil. Nah, begitu kedua langsung ganti tuh giginya. Karena kebetulan ini nggak lagi landai, jadi agak sedikit lebih aman lah, karena kita nggak usah ngerem kan. Ketemu turunan curam lagi, kita kasih satu lagi. Ya, jadi alhamdulillahnya mobil ini ternyata maticnya masih bagus ya, berfungsi dengan sesuai, tidak ada lemot gitu pergantiannya, enggak, dia responsif. Dikasih nanjak, ini nanjak cukup ini ya, terjal ya, dan turunan juga cukup curam. Jadi waktu nanjak maticnya nggak stagnan, dia main naik turun gitu, kedua, ketiga, dua, tiga gitu. Nah pas turun juga dia mau dimainin ke satu gitu kan. Kadang ada tuh yang dia cuma D-nya aja yang normal, sisanya enggak, karena udah mulai pada ngelos. Nah alhamdulillahnya mobil ini enggak. Rem juga bagus, cuman mungkin kedepannya saya harus ganti kampas rem ini, karena saya nggak tahu kondisinya berapa lagi, belum pernah dicek dari waktu beli. Setahun, kurang lebih udah setahun mobilnya di saya ya. Selama setahun pemakaian ini yang paling kacau itu gara-gara ini aja, kerusakan air mas ya. Dan air mas juga itu rusaknya bukan gara-gara si air masnya error sendiri, tapi karena ada air masuk ke dalam si jadi si airnya masuk ke dalam si air masnya gitu. Nah dia mengembun di dalam situ, jadi rusaklah elektrikalnya gitu. Nah tapi setelah diganti ya normal lagi, dan untungnya ketemu yang satu kali ganti normal, karena katanya ini Volvo ini air masnya cocok-cocokan. Ini kalau di gigi, nah ini kalau di gigi satu dia nahan tuh di 20 km per jam kalau lagi turun gitu. Dan lucunya lagi, saya baru tahu juga ya, si Volvo ini tangkinya kalau misalnya kita lagi mobilnya kap mesinnya turun gitu ya, maksudnya lagi mudun, itu si bensinnya akan sangat berkurang gitu kelihatannya. Jadi kayaknya pindah gitu. Si si pelampungnya itu jadi ngedeteksinya habis gitu. Tapi kalau kita lagi nanjak, itu bensin kita malah bisa kelihatannya nambah, padahal enggak. Karena ya itu tadi, waktu nanjak si pelampungnya benar-benar ketekan sama si bensin, jadi naik gitu kan, ngambang. Jadi kelihatannya seolah-olah bertambah si bensinnya, padahal tidak. Dan lagi turun juga seolah-olah dia habis, padahal tidak. Karena udah normal jalanannya, kita balik kedua.